Viewer discretion is advised. Halo guys. Halo semua. Welcome back. Nah, kali ini kita balik Kita lagi balik ya. lagi di teras saya. Teras gue. Ya. Oh iya. Oh iya teras Anda. Ini yang punya. Yang punya. Teras saya. Mulai sombong. Lokasinya di mana? Jangan lupa 2020 julid ya. Lokasinya Makanya itu di- di Kalisari. Kalisari. Ya pokoknya Jakarta coret lah. Iya, Jakarta pinggir sana lah. Nggak jelas. Iya. Tolong ya, makhluk planet jangan banyak ngomong ya Anda. Iya. Papus. Papus. Gitu. Gimana kita kesininya aja, gila perjalanannya Iya, ya. Perjalanan luar biasa. Barat ke timur ya nggak? Planet ke timur, gile. Oke. Di sini. So kita hari ini mau ngobrol santai Iya, aja mau sih ngobrol sama santai. Mbak Dewi. Seputaran Ya, parfum lah ya, Nggak dunia seputaran parfum. politik, udah gitu. Politik, Corona. ekonomi. Ekonomi, budaya, sosial, sejarah. Siapa Dewi itu siapa? Bombo julid. Diajak ngomongin COVID yang nggak nyambung. Iya, Simbo. Oke, so kita udah sediain beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Iya. Dewi. Betul. Jadi kan ini karena kita ini semuanya adalah orang-orang yang senang parfum ya. Iya, Betul, kita semua benar. suka banget Ya, parfum. kita akan bicara soal parfum lah gitu. Iya. Jadi bukan soal COVID, tenang. Aman. Langsung ke pertanyaan pertama. Nah, kan kalau Mbak Dewi itu kan dikenal dengan nama Glam Dewi Iya. ya. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya Glam Dewi itu dari mana sih? Kenapa Kenapa? bisa Dia glam? glam. Kenapa nggak Mbok Dewi gitu? Iya. Iya. Atau Mbok Julid gitu? Atau Dewi San gitu. Gue bingung ya, jujur aja ya. Karena ini gue blank nih, gue kagak dikasih tahu kisi-kisi, Bo. Iya lah. Tiba-tiba mereka datang terus wawancara, gue diajak ngomong aja suka ngeblank, suka ngeblur gitu kan. Oke, jadi inspirasi nama Glam Dewi. Iya. Karena dulu tuh ya pas awal-awal ngelihat YouTube nih ceritanya, kan bukalah channel-channel lokal lah, terutama yang beauty influencer. Karena emang dulu kan sukanya mulainya dari beauty gitu pengennya, juga sama parfum-parfum aneka Oke. rupa gitu. Terus pas ngeliat tuh mereka tuh udah yang cantik-cantik, yang dandannya tuh udah wah keren Totalitas gitu. ya. Totalitas, pakai background Yang gitu kayak kan. mau casting. Iya. Nah, ya pokoknya Ini cakep show. lah. Gue bukan berarti gue ini ya, maksudnya wah lebay banget enggak. Gue ngerasa oh oke nih, gue harus bisa kayak gitu supaya tampil di YouTube nih. Gitu. Tapi oke. satu sisi ngerasa sadar diri gitu, nggak mungkin seorang Dewi itu untuk tampil glamorous tiap saat untuk masang kamera, kan masang sendiri, nyolokin sendiri, itu Masak sendiri. nyuci sendiri. Ini kenapa jadi Jadi ya udah gue tuh jadi sedikit sarkas ke diri sendiri sebenarnya. Kesannya tuh glam Dewi, tapi ya Nggak pernah inilah glam. sisi glam gue yang kayak gini. Ini udah mentok kayak gini gitu ya. Sometimes niat sih gitu. Mostly ya glamnya segitulah. Gitu. Kayak glam. Oh, jadi inspirasi glamnya ya dari itu Gitu. ya. Iya. Tapi pernah nggak maksudnya bikin video yang bling-bling banget gitu? Enggak sih Yang sebenarnya cepat, berusaha bling-bling sih usaha tetap ya. Tapi ya kembali kan tergantung viewernya juga ngeliatnya ya ternyata cuman gitu doang ya gitu. Ya udahlah gitu. Maybe one day gitu kan bisa gue sasak tinggi. Iya, ibu pejabat gitu kan. Yang duduk manis gitu sambil nge-review parfum Iya. apalah gitu ya. Mungkin bisa jadi kayak ini Maleficence gitu loh. Eh, Angelina Jolie gitu iya, ya. benar. Terus reviewnya Secretion Magnifique. Nah, Iya. boleh, boleh. Nah, Baiklah. terus kalau misalnya itu kan Glam Dewi gitu kan, tetapi kenapa bisa kecemplung, sengaja nyemplung atau kecemplung di dunia perparfuman? Karena setahu gue Glam Dewi itu awal-awal bahasnya tentang Kosmetik beauty ya? ya. Iya. Kenapa Betul bisa jadi tiba-tiba sekali. jadi parfum gitu loh? Dulu kan ada juga Jumat Wangi, cuman hari Jumat doang tuh. Yang lain-lain bahasnya itu. startingnya sih dari situ. Oh, Startingnya dari oke. situ. Tapi sebenarnya ya video pertama gue tuh kalau yang
ngelihat, tapi jangan dilihat deh, sumpah deh. Malu gue sendiri. Tapi ya kan kita harus memulai dari suatu titik. Nah itu pas awal tuh bikin video justru tentang parfum. Jadi my favorite parfum waktu itu yang ada di koleksi gue. Cuman dari situ kan koleksi juga waktu itu ya terbatas. Terus habis itu ya kalau tentang parfum doang, sementara alat makeup tuh di rumah segambreng tuh gitu, dan suka ngulikin makeup juga waktu itu dari beauty. Terus kayak ya udahlah coba aja sesekali ngebahas parfum, makanya masuknya ke Jumat Wangi. Sesekali gitu. Iya. Sekali. Sekarang Keranjingan berkali-kali. iya, keterusan ke bawah jadinya parfum mulu. Oh berarti dari dulu memang suka parfum atau ada yang meracuni gitu? Dari dulu sih udah suka banget. Memang parfum. udah suka. Udah suka banget. Dari mama dulu pakai, biasalah kita kan biasanya paling deket dari keluarga ya, Iya, entah dari orang tua tuh, atau benar. kakak atau gimana Iya, ya. Betul, dari betul. kakak dulu pakai ini Davidoff Cool Water. sama dong. Sama Drakar Noir dia Oh, pakai. iya, Drakar Noir. Dia pakai itu, wah gue suka, wah ini wanginya cowok banget gitu. Terus ya mama dulu pakai Diorissimo, pakai si Poisson, pakai iya, Poisson. iya. Jadi ya dari situ mulai suka, tapi dulu kan nggak punya duit. Iya. Jadi ngumpulin botolnya aja. Botolnya aja gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba bisa Sekarang banyak ya gitu ya. koleksinya. Pinak ya. Enak loh. Tapi Ngeri loh gue lihat. channel lu itu Glam Dewi itu sudah berapa tahun sih? Nah, sudah berapa lama? Berapa lama ya? Aduh, gue sendiri nggak pernah ngitungin ya. Tapi kayak kalau nggak salah itu startnya 2016. Oh 2016. Oh, 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. 5 tahun Waktu ya. itu tuh belum ada channel parfum, atau nggak tahu udah ada channel yang review parfum, gue nggak nemu. Tapi yang gue dapat tuh itu wawancara salah satu artis dangdut yang ngebahas koleksi parfumnya. Itu tuh dia koleksi yang di bawah ini nih yang kayak gini nih banyak banget waktu itu. Mbak Inul ya. Jangan gue yang ngebornya itu kan. Terus dia koleksi banyak banget. Terus gue pikir, wah sayang banget nih kok artis punya koleksi sebanyak ini dia nggak mau share. Iya. Sementara gue tuh pengen banget ini nge-share loh, ini parfum enak banget loh, gini gitu. Jadi dari situ terpacu lah untuk bikin channel. Iya, soalnya kan kalau menurut kebanyakan orang-orang di dunia perparfuman itu Glam Dewi itu salah satu pionirnya gitu. Iya, karena yang Untuk paling reviewer pertama ya. paling pertama nge-review kan sama Kak Leroy sama ini ya, sama Iya, Mike ya, sama Indoflex Mike. bertiga. Ada ini betul. juga Kang Edrin. Iya, Gue duluan iya. ketemu Juga ya Kang waktu itu, Edrin, iya. Kang Edrin sama Rian Hendrik. Gue dulu yang agak gemuk gitu. Oke, Maaf oke, ya. oke. wah, Anda ya kita cut aja nanti di sini. Tapi bohong gitu. Agak gemuk terus gitu kan tiba-tiba. Oh, berarti yang pertama kali itu Kang Edrin justru ya yang Kalau pertama kali gue nggak tahu sih siapa yang memulai duluan, siapa yang melihat siapa dan gimana. Cuman waktu itu jujur aja gue nggak ngelihat ada reviewer tentang parfum di Indonesia. Apalagi yang perempuan ya. Yang perempuan nggak ada. Iya, perempuan nggak ada. Betul. Ya kan ini apa? Soalnya banyak loh. Maksudnya kalau kita Frago juga ada beberapa yang nanya gitu. Kok nggak ada ya reviewer perempuan gitu? Memang masih sedikit banget gitu ya. Iya. saya perempuan. Dewi yang pertama, udah gitu sekarang ada Vera, ada Mbak Dayu, Debo. ada Mbak Yuni, ada Iya, Debo. iya, Sekarang banyak. Ada itu juga Amelia. sama Jadi Amelia juga yang Amelia startnya juga. dari Kosmetik beauty juga, juga. ya. Yang baru ada namanya Veronica. bukan. Veronica ini dong. Oh iya. Kayaknya Veronica. Valencia. Ya, Valencia ya. Valencia benar. kayaknya. Yang paling baru ya, Iya. Valencia. Iya. Kalau kalian penasaran boleh subscribe ya. Iya, Si lihat Valencia. semuanya. Betul. Nah, jadi kalau gitu sekarang ini koleksi lu udah berapa nih? Iya nih, kok udah banyak banget Iya. nih. Ya kan? Dan yang tadi katanya pertamanya cuma botol-botolnya Iya. aja gitu. Terakhir Ya kan? gue ngelihat video yang 2020 Julid itu. Nah itu aja udah banyak. Wah, Itu baru gitu ya kan? sebagian, iya, sebagian kecil ya kan. Sebagian Harganya kecil udah, gitu. Seharga rumah ya. Iya. Itu koleksinya bisa beli mobil gitu. iya, dan baru sebagian kecil gitu loh. Sebagian kecil loh, coba bayangin. Ya mau gimana ya? Mau gimana ya? Sekarang
juga parfum kan masa iya Pej. Sorry banget ini soalnya gue entah kenapa ya kesannya tuh waktu itu tuh gue pengen ya sedikit berkesan sombong gitu. Dan ternyata ini itu sudah terbangun dengan baik. Iya, betul. Image-nya bagus. Jujur aja waktu itu ada sebenarnya Kang Edrin sempat waktu lagi puasa-puasa deh kalau nggak salah dia bikin video yang sampai dibagi 2 part untuk ngebahas koleksi gue. Iya, gitu. Gua nonton. Itu gue nggak tahu deh, bisa dicek di channelnya Edrin Wangi. Nah itu tuh dia sampai segitu kekehnya, pokoknya Kak Dewi, aku pengen lihat semua gitu. Terus gue bilang, jujur aja ini juga sebagian masih ada di kafe gitu. Nah itu aja ya lumayan lama dan gue sendiri nggak pernah ngitung. Parfum tuh ada berapa nggak pernah ngitung. Jadi intinya gue berpikir nanti mungkin one day ya itu menjadi warisan anak gue. Kan anak gue nih sekarang ada 2 nih. Nah biar mereka yang ngitung. Oke. Biar mereka yang Satu lo, satu dua, satu Iya, lo, iya, iya. satu dua. Jadi lo pilih mana? Oke, ini Bon ada, misalkan ini ada 2 nih, Roja ada 2, ya gue yang ini lo yang ini. Yang ini. Gitu. Berantem gitu kan. Boleh daftar lagi nggak? Jadi Kali aja kebagian. Jadi anak-anak gue tim Rago. Iya. Tapi 400 nyampe? Kayaknya nyampe sih. Nyampe ya? Karena Ngeri. ngomongnya dari yang perintilan ya, maksudnya Dari semuanya aja gitu. miniatur, dari yang semua. lokal semua Betul. gitu. 400 lebih sih kayaknya. Wah, lebih. wow, gila Hebat ya. guys. Hampir Jadi 1000 kalau mungkin. kalian mau gitu, jadi anaknya Mbak Dewi aja. Ntar kebagian itu parfum-parfum. Aduh, bukan apa ya, karena kan teman-teman yang di komunitas pun yang udah kenal gue juga, kalau mereka tuh mostly tahu gue kalau udah beli parfum atau gue udah punya parfum, susah untuk melepas. Oh iya, Susah untuk iya. lama, melepas. bener-bener. Cenderung di keep gitu. Bahkan ya sisa-sisanya pun masih di keep gitu. Jadi Walaupun nggak sayang kepake ya. iya, Bener. gitu. Sayang barang ya rasanya. Jadi ya begitulah. These are my babies. Bener banget. Nah, dari sekian banyak nih parfumnya, pasti ada dong notes yang Mbak Dewi Favorit. paling suka, Iya, brand yang brand paling Mbak suka. Dewi paling suka, Apa parfum tuh? apa sih gitu. Atau notes yang paling Maksudnya, kita nyari- Mbak Dewi paling benci gitu. Ya, paling boleh, benci, boleh. paling Paling suka benci. itu apa? Karena kita kalau nyari parfum kan pasti, oh ada notes ini, gua langsung iya, mau iya. gitu. Iya, Kira-kira. tempting jadinya. Kalau- Itu juga pengaruh ke ini juga, yang nonton gue atau yang selama ini ngikutin gue juga, biar mereka juga tahu kalau ya itu kembali tergantung selera kan. Betul. Gitu. Iya, Jadi betul. gue suka tuh notes-notes yang kayak gini loh. Jadi bukan Belum berarti tentu lo suka gitu iya, ya. Iya, benar. Kalau Iya. gue ya sebenarnya ganti-ganti dan berkembang kan, kita juga hidung kita kan juga learning by sniffing kan. Jadi yang dulu mulai itu awalnya suka yang agak floral bright gitu. Nah sekarang ya mulai dari 2018 tuh udah arah yang lebih dark, yang lebih misterius, yang lebih unik, sensual gitu. Jadi Kayak bawa aspal nah gitu. kalau aspal itu Kita cium di pinggir jalan, terus sniffing gitu. kalau aspal gitu, jadi pas malam-malam lewat jalan tol ada yang lagi nguruk jalan, terus gue keluar mobil, terus ya lagi sniffing, lagi sniffing. Aduh, nggak gitu juga kali, Step, please deh. Ya sekarang lagi suka cenderung yang ke woody, insensi, oke. gitu. Dari Insensi accord-nya gitu ya. tuh woody, insensi. Kalau notes-nya ke arah oud, Oud. terus kayak Oke. ke myrrh. Oh, Terus, menyan ya. Iya. Frankincense. Frankincense gitu. menyan. Menyan-menyanan. Baunya. Iya. Bodemit. Begitu sukanya. Jadi makanya juga masuk ke parfum-parfum yang di marketing buat cowok. Kan orang juga ada yang marketing kayak gitu cenderung buat cowok. Iya, maskulin ya Ya, jadinya. sementara kalau yang gue agak menjauh selama ini adalah yang nuansanya terang benderang, bling bling, cerah ceria untuk summer. Oh, contohnya. Oke. Contoh lemon. Oh, lemon. Yang lemon. Oke, iya, Kalau iya. jeruk kan juga spesifik tuh, kalau di Iya, banyak parfum sih. tuh ada bergamot, ada mandarin, Ada grapefruit, orange blossom. bener-bener Ada aneka grapefruit. rupa gitu. Grapefruit gue termasuk cocok. Tapi Oh, kalau cocok. Lemon ya, berarti lemon spesifiknya tuh lemon yang ya. kayak yang zesty gitu kan. Kalau gitu lu nggak suka C denim ya?
C-denim biasa banget. Biasa banget ya. Banget. Heeh. Karena dia lemonnya nyegrok-nyegrok gitu. Benar. Terus yang pastinya Neroli, gue tuh nggak masuk. Neroli itu bener-bener hate and hate. Kayak gue sempat ngobrolin deh. Itu bener-bener yang Nerolinya tuh kalau gue pakai aroma Neroli tuh biasanya di tempat orang tuh yang kayak sparkling bright yang cerah ceria. Di kulit gue mendem loh. Terus asem lah. Pokoknya aneh deh. Itu apa? Jeruknya yang cerah gitu di kulit dia jeruk busuk. Iya bener busuk gelap gitu. yang udah di kulkas sekitar 2 minggu. Ciut semua. Ya, jadi itu ya, maksudnya kalau sebuah aroma itu kadang sama scene lain kulit chemistry lain hasil ya. Iya, lain hasil. ya bisa nggak enak, bisa aneh di sini. Padahal Neroli itu seseorang. favoritnya Debo loh, olfactory. Nah itu sampai itu sih yang perfumernya Alien Object itu saking penasarannya dia bikinin khusus biar gue lebih friendly Yang sama Neroli, Neroli. ya. Dia coba racikin. Iya. Terus Ternyata nggak bisa juga. lumayan mulai bisa lumayan. PDKT gitu karena dia nggak terlalu Nerolian tuh nggak yang amat ya. Nerolian tuh nggak yang sombong yang weh look at me yang kayak cewek cantik gitu kan. Kalau gue kan cenderung ya udah deh udah sana gitu. Kalau ini oke, ini kayaknya cakep-cakep tapi baik gitu. Kayaknya gue itu deh gue tahu deh itu karena gue ikut ngomporin juga Neroli Yes. bom buat Dewi Iya, Neroli. bener. Kompor Anda berhasil membuat perfumer dari Alien Object itu ngirimin gue sampel-sampel Neroli yang menurut gue enak-enak. Oh gitu ya. Kalau brand gimana? Favorit ada? Brand favorit silih berganti saat ini yang lagi ya kembali sih kalau yang lumayan lama suka sekarang sih Sergio. Masih Sergio sekarang Sergio. tetap ya. Kalau lokal? Kalau lokal tadi udah gue mention tapi sebenarnya ya itu ntar sangka wah promoting nih wah yang kemarin Iya, soalnya disclaimer dulu nih. Iya. di awal. Ini kan kayak ada promote yang ya, ada endorse ya. Oh ya. Ada endorse gitu. Jadi Iya. ini murni kita wawancara, Betul. ngobrol santai. Iya. Ngobrol santai. buat gue yang sekarang the most favorite Alien Objects. Oh ini. oke. Yang secondary ya Fahrul Ud. Karena naturalnya iya itu benar. gue bisa appreciate banget. Gue Iya, setuju. setuju. Sama. Gue juga paling suka dua itu sih di Iya, Indonesia. menurut gua brand lokal yang masih oke ya, maksudnya Untuk kita ya. kualitasnya termasuk Kualitas yang dengan tinggi. harga semua, Iya, betul. dengan harganya sangat terjangkau ya. Itu Alien Objects dengan si Farouk Farouk gitu Tapi ya. lu jangan berpikir kalau brand lokal Lain tuh yang lain juga jelek enggak. yang lain juga cakep-cakep. Cakep-cakep. Cakep-cakep sih. Masing-masing punya keistimewaan lah ya. Iya, Betul. benar. Cuma kalau menurut gua pribadi karena mereka itu dua itu yang berani tampil Stand dengan out aroma of the sendiri, box. stand out Iya. aja Iya. gitu. Betul. Mereka berani think out of the box, jadi kayak Iya, punya dengan ciri kreasinya khas sendiri. tersendiri. Betul. Benar, Gitu benar. loh. Nah sekarang kita mau coba tes blind sniffing ya. Iya. Ntar dulu coba. dong sebelum blind sniffing gue agak-agak ini Oh. ngopi dulu boleh nggak? Boleh, Gue boleh. ngopi dulu nih dari tadi panjangan doang apa gimana nih? Dia udah curi start, gue kagak dikasih Jadi kagak kita di boleh. sini ada Ini- 20's Coffee Iya, dari ini apa sih Army Army Latte Army ya. Latte, ya. Army Latte. Oke. Itu 20's Coffee. Iya, 20's Iya, Coffee. 20's Coffee. Jadi ini brandnya sebenarnya 20's Coffee atau Army Latte sih? Nggak tahu juga sih ya. Nggak, Jadi 20's ini coffee, sebenarnya kita 20's mendukung coffee. salah satu teman ya Iya. untuk dalam rangka pandemi gini. Iya. Kita mendukung Jadi, usaha-usaha lokal lah ya, usaha-usaha iya, kecil. iya, lokal gitu. Betul. Karena kan kita tahu dalam kondisi begini banyak yang resesi ya, banyak yang usahanya mati. Jadi Kita teman-teman berharap sih dukung, situasi seperti ini cepat teman-teman kita berlalu yang ya. berusaha untuk Aku mau coba yang ini. bertahan ya. Oh, mau yang ini. Oh. Aku coba yang ini dulu baru nyoba. Minum dulu ya guys. Matcha milk espresso vanilla. Oh, oke. Kalau yang ini kayaknya basic coffee susu ya. Yang ini baru yang ada Iya, aneka iya, rasa. yang itu macam. Minum. Mari minum. Belum ya? Ini. Gimana notesnya? Gimana? Coba di. Jadi kita balik ke review ini jadi. Bukan review kopi nih. Review kopi. Enak, Enak dia ya? nggak terlalu manis, manisnya Bener, nggak pas. Terus kopinya juga nggak asam, menurut gue ya. Kopinya nggak asam, Gue mau coba yang nggak macam. pahit-pahit banget. Milky ya. Iya, Milky. milky, tapi milky nggak sampai milky yang creamy manis Betul, banget sih. yang Iya. nggak-
Dan sedikit disclaimer juga, ini kita beli. Ini Kita balik tidak endorse. kita nggak dikasih gratis ini ya. Ini kita Iya. beli. Kagak di endorse. Gak ada yang endorse. Tenang. Tenang. Gue receh ya. Gue Kenapa? di endorse atau enggak gue nggak ngaruh. Pokoknya lo mau kirimin boleh sih. Tapi ya tetap aja ya gue review aja. Kesukaan gue. Tapi ini serius enak. Enak sih. Enak. Jadi kalau kalian yang penasaran boleh sih ya Iya, cek. boleh. Mungkin ada Instagramnya atau apa ya? Iya. Oh, ini Kayak macanya Discovery berasa atau banget ya. Ami Latte. Kerasa maca banget. Agak pahit dikit. Ini tempatnya ada di mana sih? Coffee shopnya or? Dia nggak jual. Oh, Oh, jualnya jadi online ya. online gitu. Oh, Jadi oke, orang online pesan dulu. dia kirim. Iya. Enak. Nice. Creaminya dapet, kopinya nggak kalah, jadi Iya. balance lumayan. Iya. Enak matcha plus espresso. Iya, macanya lebih enak ya. Saya suka yang ini sih, yang kopi biasa. Lu sih. Bisa gue gak suka matcha sih, tapi ini karena matchanya ada espressonya jadi kayak Oke. lebih nggak annoying ya rasanya. Nggak berasa rumput ya? Iya. Nggak Maca. berasa makan sayur ya. Iya. Maca yang biasa kayak rumput. Nggak perasa rumput. Iya benar. Nah, Oke, hijau. lanjut guys. Oke. Lanjut. Kita Nah, kita mau mau kasih tes challenge blind ke sniffing Mbak ya. Dewi. Ya. Ya, jadi Oke, di ayo depan tutup ini matanya. udah ada beberapa parfum. Nah, nanti gue tutup mata gue. By the way, Begini. Tahu? Pentol. Ngasih pentol. Iya. Aku gak lihat, aku pakai masker gitu kan. Aku nggak pakai masker. jadi Mbak Dewi tadi udah sniff ini ya. Kita udah kasih sniff duluan. Ya. Jadi sekarang kita Jadi kasih sekarang saatnya challenge. untuk, Apakah dia masih bisa mengingat ini aroma apa gitu? Iya. Dari brand apa, dari Dari notes-nya brand apa gitu. yang mana kita gitu coba ya. 3 ya, kita coba 3 Iya, ya. 3 Kita aja random, ya. kita Kenapa gue berasa kayak di ospek ya? Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Kita mau denger gitu, katanya hidungnya Glam Dewi itu legendary gitu ya. Legendary. Legendary. Cium apa gitu. Jadi hidung gue nanti bikin monumen. Kayak Jilo dong itu diasuransiin patah. Iya. Bener diasuransiin. Jadi hidung gue Anggota kayak tubuhnya. jangan sampai anosmik. Iya benar. Dan kita pakai bloternya yang ada tulisan Glam Glam Dewi. Dewi. Ya. Aduh. Gue agak iri deh. Gue kenapa belum punya ya sama Aku kamu? nggak punya lah. Aku malu-maluin. Kita masih pakai yang on market. Anda julid ya. Kita mah nggak ada. Sedih. Sedih loh kalau sedih. Iya, nggak ada yang sponsorin. Oke, so udah Mbak Dewi harus tutup mata dulu. Baiklah, aku tutup mata nih. Iya, pakai masker ya. Ini tolong jangan ditiru. Cara penggunaan masker yang tepat nggak kayak gini. Ini khusus. Kalian lihat ya, kita spray apa ya? Ya, Kelihatan ini ya. ya. Kita akan spray ini. Yuk kita coba. Tunggu dulu. Coba hand. Hidung dibuka, mata ditutup. Ini salah. Coba ya, sniff ya. Ya. Kembang Manis. kempis gitu. Mana sih? Coba. Oh iya, ini. Susah ya disodorin. Oke, baiklah. Apa ya? Manis. Manisnya enak. Kayak lingernya soft gitu. Ini Kira-kira- gila ya, gue tuh baru kenal sama ini, baru ketemu tadi loh. Terus gue disuruh tebak ini apa. Namanya juga blind sniff kan. Gak ada pilihannya gitu, ABC gitu. Pilihan berjanda salah. Berjanda. Oke. Kita kasih pilihan bergandanya ya. Yang pertama, apakah itu adalah Mansera vetiver sensual. Mansera vetiver sensual No, bukan. atau Bali in a bottle No, atau Bon Number 9 New York that's it. Tuh kan gue nusuk sih. That's it. Gue nggak beda. 3 itu doang kan pilihannya. Iya. Yang terakhir. Nah, menurut lu notes-nya apa aja? Notes-nya. Ya, kira-kira deh. Ini manis kecium. gormang. Ada manis gormangnya apa ya? Ada kayak coklat tapi manis. Apalagi ya? Kayak ada floralnya juga, white floral, maybe. Tapi yang berasa ini manis gormang gitu. Oke. Manis gormang chocolatey or vanillic, ada vanillic ya.
Nggak tahu apaan sih nih notesnya. Akordnya deh, akordnya apa? Accord. Akordnya kira-kira apa? No. Apa ya? Vanilla. Something like caramel chocolate, caramel, Iya. praline. Oke. Something sweet lah, tapi bukan sugar sweet kayak yang gula meleleh gitu enggak. Bener banget sih, memang Bener, dia bener. ada Dia karamel, Ada oke, karamelnya. potongannya. Tapi Betul. mungkin bukan coklat ya, tapi lebih ke coffee. Tapi Ada mungkin kopi? kerasa coffee, tapi Iya, mungkin lebih ada kerasa kopinya. coklat karena dia ada vanilla dan karamelnya. Itu Iya, jadi oke. kesannya seperti coklat. Dan bener ada white floral juga, Iya. ada earthy-nya ya. Ini ada gardenia. Gila ya, gue ini ujian apa ini? Ujian blind slipping. Apa ini? Tapi enak. Oh, apa? Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua ya sekarang ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Baiklah. Nih, hidung gue udah mulai somplak jangan-jangan ini baru pertama. Oke. Nah nih. Nah, ya. Yang kedua. Ini kayaknya gue familiar nih. Apa? Ciri khas banget Apa? sih ini. Dendera? Bukan? Atau ini yang tadi yang baru tuh Miguel Matos punya? No? Nope. Nope. Apa ini? Gue suka. Oke. Notes. Pilihannya Pilihannya. adalah Pilihannya coba. Pilihan dulu deh. Adalah Transylvania dari Miguel Matos. Oke. College Limited. Apa? Oh iya, Kalas Limited. Oke. Iya. Udah gitu Note de Chianti. Note de Chianti bukan. Satu lagi Masque Milano. Mas Krim. Tango. Oh, Tango. Yep. Ini Tango. Tango. Iya. Teng dan go gitu ya. Iya. Tang and let's go. Apa nih? Oke. Ya. Aduh, ini ya. Gue nyiumnya tuh dari tadi mikir ini kok kayak gula asem gitu. Gulas dong. Gulas. Iya, gulas. Ada yang asam ya. Gula asam jadi gulas. Iya, kayak gulas beneran. Permen gulas ya. Kayak something, sebenarnya ada woody-nya ini kayaknya. Kayak ada oke. something Terus apa lagi? woody, warm, nggak tahu, tapi kayaknya bukan amber. Aduh, ya begitulah dia nuansanya si Masque Milano tuh begini nih. Jadi dia bright, dark, enaknya malam, pagi. Dark. Ini tapi kalau dibilang dark yang sampai yang kayak gue suka yang gelap-gelapan dalam hutan gitu enggak. Dalam hutan. Jadi ini kayak Dalam kamar ya. Ya. ada ya. Mati lampu. Masih Oh soalnya. iya, makanya. Penghematan listrik. Belum bayar. Lu masih tahu Aja sih. Tahu aja. Ya Belum bayar. Iya nih sengsara. Jadi bener ya, itu notes-nya itu memang dia ada amber ya, ada cumin ya. Cuminnya ada tonkanya kerasa ya. Tongkanya di gua nggak begitu kerasa, justru cuminnya ini dominan dan ya warm. Ambernya beda sih. Kalau gue sih kecium di sini tongkanya. Serius? Iya, lebih Wow. jauh ini kecium. Oke. Mimpinya ya. Embernya jadi lain ya. Ya, embernya lain ya di Jadi sini Amber ya. Heard. Oh oke. Amber Heard. Amber Heard. Ya jadi bener ya. Artis dong. Sejauh ini hidungnya Mbak Dewi masih oke. Iya. Ya, masih nemplok gitu. Lah. Yang ketiga. Satu lagi. Ya, Ini satu udah lagi. yang kedua ya. Iya, yang Iya. ketiga. Iya, tambah satu di Ya. situ. Oke. Oke, kalau gitu ini aja deh. Iya. What now? Aku nggak lihat. Cincai, Aku nggak lihat. Kamu nggak lihat? Apa nih? Ini main ngasih-ngasih aja nih. Oh, gila. Sampai kesini. Maunya loh. duit. Aduh, ini mah. Ini Ayo, nggak perlu, apa? nggak perlu. Kayak gue bisa sekali tebak nih, nggak pakai Apa? pilihan berjanda gitu. Nggak pakai Pilihan berjanda. Wow. Apa Iya. ya? Tanah. Bener Mantap. banget. Iya. Jadi Luar panas. biasa. Sombong gitu. Kira-kira notesnya apa? Notesnya, ini adalah coklat, coklat dan coklat. Coba deh, coba. Oke. Iya, coklat. Kayak ada tebel banget ya, tebel banget. Terus ini ada something berry-ish. Oh, Berry. Ada agak kayak ya kayaknya sih kayak wild berry or
apa gitu. Jadi kayak gue ngebayangin tuh kayak strawberry yang dicerup coklat. Cakep. Iya. Ya bener, jadi notes-nya itu ada coklat dan strawberry. Pokoknya pakai kayak gitu. Iya, dark coklat yang coklat mahal gitu, yang coklat mahal yang 80% gitu. Oke. Terus gue sniff ini gue keinget Rudolph-nya si Alien iya. Object. Iya. Gila sih. Keren ya? Benar. Iya. Ini panah nih kalau nggak salah lumayan kan harganya ya. Lumayan. Iya, maksudnya Iya, UK, brand UK. Oh, brand Dan UK. cuma 30 mili, makanya Iya, dan agak-agak cuma pahit juga gitu loh. nggak tahu gitu gue pakai di bahan. Pahit banget. Mama banget, maaf ya. Tapi hebat ya. Ini benar mirip Alien Object loh. Iya, Iya. benar. mirip Padahal kan banget. maksudnya Rudolf itu lebih duluan Lebih ada di duluan Indo ya daripada ini. Ini baru belakangan. Keren. Iya. Wah, oke, sekarang sudah boleh dibuka. Iya. Baru mau Berarti- jadi etan. Baru mau bertanduk gue. Berarti ini hidungnya Mbak Dewi Film, Pak. keren banget ya. Iya, Ternyata lebay. hidungnya seorang Glam Dewi. Iya, layak untuk diasurasiin. Iya, harus diasuransi. Kayak Tinggonya Jennifer Lopez. Jadi kalau anosmik gue harus bisa nagih asuransi Iya. gitu ya. Iya, lu bisa Tapi klaim. Ini gua anosmik. Iya. Harus bisa klaim. Ayo, ayolah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Oke. sekarang kan banyak brand lokal yang beredar di Indonesia. Nah, gimana ya nih? Ini kan? pertanyaan-pertanyaan ya. Iya, Iya. banyak brand lokal yang beredar di Indonesia. Selain yang sudah kita mention tadi ya, si Iya. Alien Object. Kemudian kita ada Faruul, Faruul, ada sekarang kan HMNS, ada ada Sonar Kayak Air, Claire, banyak Emos, banget sih. Iya. Open Lab gitu ya. Mm-mm. Nah, menurut lu Belum pernah gimana? nyoba tuh Open Lab tuh. Banyak sih brand-brand lokal yang gue belum pernah coba gitu. Oke. Dan ada aja tuh di kolom komen yang ngomporin juga. Jadi bukan cuman gue yang menebar racun, tapi dari kolom komen yang gue baca juga tuh Menebar menebar racun ke gue gitu. Review ini dong, review itu dong. Nah, itu Menurut Mbak Dewi gimana sih brand-brand lokal ini di Indonesia ini perkembangannya? perkembangannya sih so far so good menurut gue. I mean dibandingin zaman zaman old ya. Yang udah banyak gitu ya. Zaman pada beberapa dekade belakangan gitu. Ini zaman penyanyi Teddy Kadia. Gua nggak tahu lu Siapa yang nggak tahu? Gua nggak tahu. Kami masih tahu. Buka Google dulu kali ya. Ya kalau dulu tuh kan istilahnya nggak kebayang gitu. Gue jujur aja termasuk orang yang rasanya kok sayang banget ya Indonesia punya high quality ingredients buat parfum, tapi cuman buat diekspor. Terus kita beli parfum mahal, kita impor gitu. Iya, Nah sekarang tuh perkembangannya ya oke, walaupun nggak ya banyakan bahan itu tetap masih diimpor, tapi paling nggak udah banyak brand lokal, udah banyak produk-produk parfum wangian dari brand lokal. Oke. Itu gue appreciate banget gitu, asik nih, seru nih gitu. Ya Makin banyak ya. makin banyak dan makin banyak yang ngulik itu bikin gue happy dong gitu. Sebagai penikmat wangi tuh kita happy, asik, banyak pilihan gitu. Bener, banyak pilihan. Aromanya gimana? Julid Anda ya. Iya. Ya at least mereka udah mulai starting point-nya udah ada gitu. Udah titik terang lah buat kita, buat gue ya. Karena dulu gue ngerasanya ya elah kok nggak ada ya brand lokal, paling aromanya kebanyakan nyegrak gitu. Aromanya tuh kok dikit banget lah pilihannya. Kalau istilahnya kalau zaman dulu tuh ya Gatsby gitu kan. Iya Ya sih. X gitu. Yang ada di Maret itu loh. Yang di Sombong Anda ya. ternyata ada yang lebih sombong dari Dewi. Iya, ya Jadi tapi sekarang oke. lebih banyak lah ya Bener. varian pilihannya, walaupun masih banyak yang menurut gua ngediup ya, Banyak. ngediup. Tapi gue nggak ngerasa itu jadi sesuatu hal yang Salah, salah haram gitu. Nggak boleh ngedup, nggak boleh oily, nggak boleh ya if I may say refill repackage tuh nggak boleh, nggak juga kalau buat gue ya. Ini pendapat pribadi. Karena menurut gue ya itu masing-masing punya marketnya, terus punya harganya, mungkin mereka pasti dengan aneka pertimbangan dan aneka kebutuhan mereka gitu. That's At right. least itu ya gue sebagai orang yang pernah di pemerintahan ya, ngerasa itu kan berarti mempekerjakan orang, Bener terus banget. berkarya gitu ya. Ya itu udah bagus gitu. Walaupun ya perlu diimprove. Ada ini kita kan berinovasi gitu. Paling nggak udah ada startingnya yang menurut gue
cakep. Kualitasnya gimana menurut lu? Kualitas masih perlu Tingkatkan, diperbaiki, ditingkatkan lagi gitu. Oke. Ya sebenarnya gue pengen banget ya maunya parfum Indonesia ada masuk Fragrantica Betul, gitu. setuju sih We gue. wish one day ya. Dalam waktu dekat coba ya gue lirik-lirik Fahrul Ud sama Alien Object, coba dikilik-kilik gitu, lu katurin or someone gitu di Fragrantica ya supaya masuk gitu ya, at least mereka berdua gitu. Tapi kalau emang tiba-tiba ada yang nyalip masuk duluan, Tiba-tiba oke juga, ada gitu Oke kan. juga, Why not? gitu ya kan. Betul. Nah, now sekarang kan di Indonesia itu punya satu komunitas yang bernama Indonesia Fragrance Community. Dan Oke. Mbak Dewi ini salah satu member ya di Member sana lah. ya. ya Bo, cuman member doang Bo, gue apalah, siapa gue, kayak lo salah wawancara deh. Jadi yang kita penasaran ini di dalam Gimana komunitas sih? itu yang dibahas itu apa sih Iya, gitu. ngapain aja Kepo mereka. ya, Iya. kalau kepo join aja gimana gue ya. Komunitas itu ngapain aja sih? Apa yang Cara dibahas? masuknya gimana sih? Cara Iya. masuknya gimana? Iya, ya kisi-kisi dikit lah. Isi, gila. Kesannya gue tuh yang Ujian udah gitu. lulus UMPTN kan Iya, bener. bahasanya UMPTN. Gue udah lulus SBMPTN. Oke. Terus ini gue kasih kisi-kisi ya gitu. Jadi gue dulu join sebenarnya waktu yang Indonesian Fragrance Community ini masih di WhatsApp group. Nah sekarang dia udah di aplikasi Telegram. Terus ya sebenarnya sebelum ada IFC pun udah ada sebelumnya komunitas-komunitas wangian sebelumnya gitu. Oke. Nah dan sekarang pun bukan hanya ada IFC aja, pastinya ada juga kumpulan-kumpulan orang yang punya visi dan misi yang mirip, Benar, sama, kesamaan, ya, ketertarikan yang selera sama. Iya gitu betul ya. betul. Jadi ada aja, cuman yang sifatnya open to public yang bisa lo serta merta join saat ini terbuka itu adalah IFC. Itu bisa kalau yang mau join sebenarnya ada video dari Leroy Black yang oke. yang bikin itu IFC. Nah, di salah satu videonya itu dia share linknya. Itu bisa langsung join dengan udah By via link Iya. Iya, oh, jadi oke. dia ada kayak Bisa invite link kalian kontak, bisa iya, masuk kontak. Iya. atau kalian bisa Atau kontak Niko, ke ya. Fredcom ID Fredcomnya Betul, IG-nya Fredcom kemudian atau Kak Niko atau Iya. juga ke Kak Leroy langsung ya. Iya. Kalian bisa deh. Mereka kan admin-adminnya tuh, Iya. jadi ya mereka lebih tahu lah daripada Iya. gue. Betul. Dan Bisa. ada IFC Studio juga ya. Betul betul. Betul. Bisa dikepoin di IFC Studio juga. Jadi Ya bisa boleh aja. subscribe juga ke mereka ya, IFC Studio gitu, Leroy Black, Niko Factok. Niko Yes, Factor. benar. Sama ada Sony juga. Iya, ada Ah, Sony. Sony. Wajib apa wangi. ya? Wajib Wajib wangi. Yes. Ah, iya Sama- tuh, wajib wangi. Banyak sih. Iya, kalau yang mau join IFC boleh kontak-kontak mereka yang tadi. Iya. Ya karena di sana kalian juga bisa dapat beberapa banyak pengetahuan ya, kayak mereka ada Pengetahuan. sharing-sharing. Oke, parfum ini gimana? oke. Atau Di sana bisa tanya langsung sama Mbak Dewi langsung bisa mention chat pribadi gitu. Please ya. Ntar tiba-tiba langsung japri gitu kan. Ada nggak sih gitu? Ada juga Ada ya? sih, tapi ya itu dia justru jadi bingung ya kalau ngejapri Oh. karena sebenarnya kan udah ada wadahnya nih. Iya. Terus kalau main ngejapri terus langsung nanya, "Mbak, gue ini punya budget 300.000, menurut Mbak Dewi yang bagus gue beli apa?" gitu. Yang FPL-nya gila-gilaan. yang Gila-gilaan. satu radius berapa kilometer maksudnya? Radius Satu kilometer. parfumnya masih kecil gitu ya. Gila, kilometer. Kita nggak ngomongin meter, kilometer loh. Gila loh. Gitu. Terus yang aneka rupa gitu ya sebenarnya kan udah ada forumnya gitu. Dan di forum itulah ya kalau emang pengen tanya langsung tanya di sana gitu. Dan pengennya sih di forum itu juga banyak share informasi aneka rupa terkait dengan wangian gitu. Oke. Nah, terus reviewer pada ada di sana juga. Beberapa iya, beberapa iya, enggak ya? beberapa enggak, dan sekarang juga kan banyak reviewer baru-baru juga, jadi ya enggak semua join juga, dan istilahnya ya bebas-bebas aja gitu, mau join mau enggak karena itu adalah open to public. Iya, Gitu. benar. Nah, jadi kalau menurut pendapat lu gimana? Sekarang kan dengan banyaknya reviewer gitu. Iya. Nah, apakah itu membuat lu ngerasa Tersaingi. Kok gitu sih Anda ya? Curangnya Anda ya? Apakah ada tersaingi dengan reviewer baru gitu? Oh iya dong, gimana
merasa tersaingi. Gue tidak merasa emang ada yang bisa nyaingin Dewi? Ya. Sedap. Julid. Aduh, ya ampun. Ya enggak sih, ya jawabannya tetap enggak. Tapi bukannya karena itu juga. Ya salah satunya itu sih. Jadi tulus apa enggak sih jawabannya? Kayaknya mau tinggi tapi berusaha rendah ya. Gak. Tapi bener gue seneng sih. Gue jujur aja seneng waktu istilahnya Frago muncul aja gue sangat seneng gitu. Itu benar-benar bukan berarti gue ala-ala terus di belakangnya gue Frago begini, Frago gitu. No, yang nggak kayak gitu juga gitu. Tapi ya benar-benar seneng. Makin banyak opsi buat yang kepo dunia wangian, mereka bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda, terus dari orang-orang yang berbeda yang punya kesukaan berbeda dan ya masing-masing punya hidu yang berbeda kan pada saat dia mencium itu aroma. So menurut gue menarik gitu. Dengan semakin banyak reviewer, semakin bagus. Tapi kan dengan reviewer banyak kayak gini kan efeknya ya orang-orang yang misalnya belum pernah cium satu parfum, menurut Dewi enak nih, menurut ini enak, kok di gua gak enak gitu lah. Terus gimana? Ya derita lu sih kalau Kejam. ya apa ya, balik lagi ya ke selera ya. Karena kita bisa berpatokan dengan kita bilang enak, terus oke, berarti kalau misalnya Dewi bilang enak pasti enak, enggak juga gitu loh. It's very personal ya. Iya, very personal. Jangan, maksudnya kayak Mbak Dewi nggak suka neroli ini ya kan? Nggak suka neroli ini. Ini ada nerolinya, oke nggak enak. Terus kalian nggak mau beli neroli, padahal kalian suka aromanya berai gitu udah ya gitu, kan? parfum yang sama di review sama olfactory gitu kan. Dia menunjukkan neroli, wih ini keren banget. Iya. Terus lo bingung kan, ini yang mana sih? Jangan-jangan olfactory di endorse nih. Jangan-jangan Dewi kayak gini karena nggak dikasih barang. Ini gara-gara ini Dewi nggak dikasih barang. ini. Iya. Dewi nggak di endorse nih berarti, makanya dia bilang nggak enak. Makanya bilangnya nggak enak. Nggak bisa juga. Mbak Dewi suka suka enda gitu oke ini enak aromanya ternyata kalian nggak suka yang aromanya Ini apa di aja endorse nih pas kan? dibayar nih. Apaan ini aromanya obat-obatan ini apa sih Dewi bilang enak gitu ya. Balik lagi ke selera, jadi kalian harus tahu setidaknya basic lah ya, ini basic aromanya sendiri. sepertinya apa. Betul. Gitu. Kalau kalian suka misalnya contohnya dengan satu parfum gitu ya, contohnya kalian suka dengan si Vetiver Sensual, ya cari tahu notes yang ada di dalam ini apa gitu loh. Berarti kalian sukanya ya sekitaran notes seperti itu gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, dari Frago aja kan nih berempat nih. Setiap kali review kan masing-masing kasih penilaian yang berbeda-beda. Terus kesukaannya berbeda-beda gitu. Dari situ juga sebenarnya dengan nonton Frago aja ketahuan. Oke, kayaknya gue cocoknya dengan seleranya Stephen nih. Kayak gue cocoknya sama selera Henry atau Vera atau Yodi gitu ya. Jadi ya lo lihat aja menurut mereka tuh gimana. Oh kayaknya nih kalau gue Yodi cocok berarti gue nggak cocok gitu. Jadi kayak nongkrongin ke channel gue. Tapi memang ada beberapa kayak misalkan yang gue bahas Initio Oud for Greatness gitu. Itu agak tricky karena walaupun oud, walaupun wanginya dark, tapi ternyata lumayan banyak yang suka. Iya. Gitu. Jadi nggak melulu gitu juga, tapi at least itu bisa jadiin patokan lah. Iya. Oke, gue suka mod nih dari Zoologist, belum tentu lo suka loh, begitu. Gue nggak suka. Gue suka. Iya. Kayak gitu sih. Ya intinya memang apa, kita juga sebagai viewer harus smart juga ya. Betul. Dan jadi kan enak tuh, masing-masing punya opsi. Sementara dulu gue kagak punya opsi, nontonnya Jeremy Fragrance aja gitu kan. Muter-muter. TikTokan. Ya, jadi ya it's a good thing gitu, selain dari luar ya. Maksudnya di Indonesia udah banyak dengan cuaca kita, dengan kondisi kita gitu kan. Makin banyak referensi. Benar gitu. Dari semakin banyak reviewer sekarang yang ada, jadinya banyak sekali referensi untuk para audiens untuk kuliah. Benar. So, sekarang kan begitu banyaknya parfum yang beredar di pasaran ya. Banyak dong, ada yang asli, ada yang KW. Masuk gitu kan. Mbak Dewi sendiri biasanya kalau misalnya beli parfum gimana sih cara bedainnya? Oh, gue beli yang KW. Jadi kalau dapet yang asli hoki. Bisa sih ya, yang mana ya? Yang murah ya. Yang murah asli murah deh. Gue
hoki. Terus pas mau balik gini, ini yang balik Glenn Dewi ya. Agak boy, bercanda boy. Nggak gitu juga. Ya gimana ya? Susah sih sekarang ya ngebedain yang asli sama yang fake atau itu tuh susah banget. Makin pinter orang. Pinter mereka. Dan ya gue sendiri pernah kena. Sekarang sih alhamdulillah udah enggak. Dulu tuh beberapa kali kena gitu. Jadi ya harus hati-hati, terus banyak bertanya, banyak research. Jadi jangan langsung pas ngeliat, wah gila nih lagi sale, tester, terus pre-love atau apa murah, cuci gudang super duper murah, apalah itu gudang dibersihin, dibongkar gitu. Pokoknya barang terserah deh, mau yang penting lo ambil gitu ya, gitu juga ya. Waktu lu beli yang palsu, lu beli online atau offline? Yang palsu gue beli online. Beli online. Beli online. Tips and triknya untuk beli online supaya nggak dapet yang palsu itu gimana? Iya. Ya agak susah juga to be honest, karena kadang ada juga satu toko yang tadinya gue suspek nih ori nih, ternyata dia barangnya di mix, ada yang ori, ada yang palsu. Ada yang kayak gitu. Itu harus hati-hati. Jadi kita susah pernah bahas juga itu. ya. Kalian harus perhatikan. Ribet gitu ya. Gue ya jujur aja gue bersyukur dengan gue join community di situ, ada yang gue bisa share. Ini udah ada yang pengalaman belanja di sini enggak gitu. Terus ada listnya, misalkan oke nih toko ini terpercaya atau tidak. Ya gitu. di Verago juga ada ya list-listnya. Iya. Betul. Bener-bener. Ya Kalian bisa intinya cek. kalian harus tahu kredibilitas Pegel ya? toko itu ya. Iya lumayan. Gue bawa sendiri. Saya ganti. Kalian harus tahu kredibilitas Silakan. itu. Saya mau minum dulu. Cek review toko itu ya. Kemudian banyak bertanya. Kalian bisa tanya ke Frego atau kalian bisa jadikan IFC sebagai wadah. Boleh tanya Kalian Mbak Dewi bertanya. langsung. Tapi gue kalau nanya gue sebisa mungkin gue jawab, sebisa mungkin. Tapi namanya ya tangan cuma 2, kalau 8 kan jadi gurita ya. Dan ketawa paling gede, ada apa dengan gurita? Ada apa dengan gurita? Japu ya gue. Japu gue juga. Kayaknya behind the scene perlu cerita nih. Ya gitu lah. Jadi ya tangan cuma 2, terus cek DM, balas DM itu kadang juga ketimbun. Kadang ada yang cuman apa, maksudnya ya bukan cuman ya, ada yang kayak iklan, ada Sombong ini. Berarti banyak banget. Ketimbun gitu. ada yang suka ke-skip gitu loh. Terus kayak ada mention di IG story, terus udah lewat berapa hari kan nggak muncul, tapi masih ke request. Jadi requestnya tuh ya sorry banget kalau nggak bisa dibalas langsung gitu. Kadang kalau pas lagi lihat, oke, gue kadang balas ya, emang mau nggak mau milih komen mana yang mau gue balas. Terus banyak iklan tinggi badan ya. Salah Anda. Pemutih Kathy. Pokoknya pemutih daerah-daerah yang gelap. Aduh, gimana ya, gue sebody dong. Ya ini kalian harus pinter-pinter lah ya ngecek kredibilitas toko. Iya, Terus kan benar, sudah benar. ada banyak list tentang trusted seller yang mana. Ya udah. Kalau sudah nyaman berbelanja di satu toko, ya sudah di toko itu. Betul, gitu. betul, Jangan betul. tergoda dengan harga yang lebih murah sedikit gitu. Betul. Atau gambar-gambar yang kayaknya eye catching gitu ya. Benar. Pastilah namanya. Iya. Namanya dia kan jualan, maksudnya dagang ya gitu. Pasti dia pengen ininya tampilannya tuh bagus. Apalagi dengan misalkan dia jual barang yang fake. Ya dia nggak pengen dong kelihatan kalau itu fake. Pasti dia akan bikin supaya exposure-nya tuh seakan-akan wah ini kayaknya bener deh, ini ori deh gitu. Dengan harga yang selisihnya cuma sedikit sekalipun. Gitu kesannya tuh wah ini pasti ori nih gitu. Ya lebih baik lo istilahnya ya cek dulu lah, tanya-tanya dulu teman-teman yang emang suka belanja online ini terpercaya atau tidak. Tapi gitu kalau untuk ngelihat secara fisik, lu nggak tahu mau beli di toko mana gitu. Nih teman lu tanya nih, ini ori atau enggak gitu, lu bisa lihat. Kalau emang gue nggak familiar sama barangnya agak sulit. Tapi kalau gue udah beberapa kali ketemu gitu ya, dan kayak tahu lah ini kok ya pasti ada aja. Stikernya miring gitu kan, kayaknya nggak mungkin banget dari Chanel tulisannya miring.
orang Chanel gitu loh. Ya kali. L-nya juntai ke bawah. Iya gitu kan. L-nya kebalik gitu satu. Kan nggak mungkin gitu kan. Tiba-tiba N-nya jadi 2 gitu kan. Jadi channel. E-nya 2 jadi. Channel. Iya, banyak-banyak tanya, Iya. banyak-banyak research lah ya. Ya, saya aja yang pegang. Oh Anda udah. kan tamunya, Udah. Baiklah. Oke, now the last, ada nggak sih pesan-pesan buat para viewer kita, Ya. buat para youtuber Iya. Indonesia? Buat semua lah. Alah, para YouTuber, ya ampun, kayaknya gue siapa gitu. Gue bukan siapa-siapa, rakyat Mama YouTuber. jelantah. Mama, ya gimana ya. Yang pertama pasti gue appreciate, terima kasih buat yang masih bisa menerima gue, eksistensi gue di dunia YouTube wewangian ini gitu, review-review wewangian, dan masih support gitu dengan yang dari startingnya apa adanya sampai sekarang ya apa adanya. Sama Enggak, aja. jadi mau lo apa? ya masih gini aja gitu dengan setting yang seperti ini ya, semua pasti pengen ada improvement, tapi kan dengan segala keterbatasan, dengan ya I mean kalau nggak ada yang support juga kita pasti ya gimana ya ngelakuin sesuatu tanpa support para yang nonton ini, yang nge-like lah, yang komen lah, yang subscribe ya, pasti itu juga jadi motivasi lah buat kita gitu. Itu sih paling, dan sama dari teman-teman reviewer juga yang ya saling mendukung, yang environment-nya tuh enak, nyaman buat gue. Itu nggak kayak apa ya, kayak julit-julitan lah, yang maksudnya julit-julitan kita julit bersama, julit berjamaah. Daripada kita julit-julit satu sama lain, Iya. Bersama. Iya gitu, jadi kebersamaannya tuh gue ngerasa nyaman gitu sih. Dan Kalau ya untuk pasti teman-teman ya yang pengen jadi reviewer gimana? Ya ampun, jangan tanya gue lah. Pokoknya jangan contoh gue, contoh salahnya ada di sini soalnya. Ya gimana ya, maksudnya viewernya juga nambahnya lama. Terus settingnya tuh nggak ada yang setting gimana, selalu ya gue ada di sini ya gue videoan gitu ya. Tapi kembali itu kan, ya glam banget gitu kan. Tapi kembali itu tergantung ya gimana lu nyamannya supaya bisa continue long lasting lah. Dari pesannya tersampaikan. Iya benar gitu. Yang lu pengen sampein tuh apa, itu bisa disampaikan dengan baik. Dan ya pasti ada masukan-masukan yang bisa kita negatif kadang. Iya gitu. Iya. Kita juga punya perasaan, guys. Reviewer juga manusia aja lah. Tapi ya gitu, maksudnya semakin tinggi kita ya pasti akan ada aja. Gitu. Jadi gue merasa makin gimana gitu ya. Sibak. Dan yang Ketombean. Iya. ya anggap aja berlalu, karena kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Iya, Ya kan? benar. Ya tuh honest, gue sempet agak ya banyak hal sih sebenarnya agak down, dalam arti dulu gue ngerasa banyak yang support, dalam arti dari subscriber, dari komen itu, dan gue ngerasa wah supportnya tuh bikin gue pengen videoan lagi, Iya, continue terus. Iya. Tapi Sekarang ada beberapa demotivasi sedikit dengan adanya komen-komen yang kayak tuh segitu gampangnya jempol itu bergerak untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman loh dibaca gitu, atau Menyakiti dilihat orang lain. tapi ya udahlah, gue juga support system gue banyak, Bo. Jadi ya sudahlah gitu. bener. Jadi kalau misalnya kalian juga mau coba bikin reviewer, mungkin boleh cek Nah, iya. Indofresh settingnya, Indo. Iya, Jangan ada tips and trick. Iya. Jangan gue. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih ya. Kita sudah diterima di teras saya. Dan Iya. di sini makanannya enak. Ini kita kedua kali kesini dan Ugly Olio-nya kalian harus coba. Hoax itu hoax. Nggak ada makanannya di sini. Yang ada parfum doang ya, ada parfum doang. Iya. Hoax itu nggak ada gambar hoax kan. Tempatnya juga homey, enak. Iya, homey enak. Ada di Jakarta Coret. Ya, Jakarta Timur. Ya, kalau Jakarta kalian Coret. sedang berpetualangan di sini, boleh mampir ke teras saya. Iya, betul. Karena beneran belusukan, Bo. Jalannya panjang, belok Di baru kampung kecil gitu. kampung baru. Ya. Iya, kampung kecil. So, terima kasih banget Mbak Dewi. Terima kasih buat Kolaborasi lagi Glam dengan Dewi. Vego. Iya, udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Iya.
Sorry kalau agak panjang ya. Kalau beginilah kalau kita sudah ngobrol ya. Iya. Iya, ngobrol santai sambil game. Kalau sendiri kan Iya. video Dewi itu panjangnya biasa Iya, kayak apa? iya. Nah, Dewi masuk ke Frago jadi jeng gitu. Makasih ya Frago. Iya. Thank you. Kalian jangan lupa untuk subscribe Frago dan juga subscribe Glam Dewi. Follow Ikuti IG-nya. juga IG-nya Mbak Dewi. Banyak pengetahuan di sana. Bang Dewi dan Tera saya. Langsung Iya, post. benar. Nggak jadi nih, nggak jadi. Tarik lagi. Oke, so itu aja ya Iya. sesi kali ini. Mungkin next time lagi kita Iya, akan cari. Iya, kita semoga bisa ketemu bermanfaat lagi untuk sama kalian semua. collab lagi dengan Mbak Amin. Dewi lagi. Iya. Thank you so much for watching, Oke, guys. bye-bye. Ya, bye-bye.